Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ketika orang menjadi orang lain itu sangat mudah untuk dikontrol nanti, karena orang itu akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ketika orang itu kehilangan kepercayaan dirinya, dia akan menjadi orang lain, dan itu sangat sekali mudah dikontrol. Ya, ada suatu yang besar yang berubah ini ke seluruh dunia. Hebat ya. Ya, satu-satunya jalan itu adalah ketika kita mengembalikannya itu pada semesta. Semesta itu harus kita profiling. Profiling itu berarti kita harus masuk mereka dan betul-betul bersatu dengan mereka, memahami mereka, membaca mereka, lalu kemudian berbuat sesuai dengan tuntutan-tuntutan semua yang ada di semesta ini. Lalu kita mulai bekerja sama dengan semua manusia-manusia yang sudah mulai belajar itu. Setelah itu kita akan membuat keseimbangan di planet ini. Itulah tugas seorang khalifah fil ard. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin di muka bumi, bumi ini akan menjadi hebatlah. Dan tinggal bagaimana kita nanti berbuatnya dan menyesuaikan dengan tempatnya. Karena tiap tempat di bumi juga berbeda. Ketika kita bercocok tanam, di ketinggian berapa itu cocoknya tanaman apa, begitu kan ya. Bisa kopi yang cocoknya tanaman di ketinggian berapa, kemudian tembakau cocoknya di ketinggian berapa, teh di ketinggian berapa, terus ada yang misalnya sawah itu bisa di mana aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi setiap ketinggian atau di atas permukaan laut itu atau DPL itu semuanya sebetulnya ada tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanami, dan bagaimana keadaan tanahnya, bagaimana haranya dan sebagainya. Di sanalah kita berbicara dengan semesta. Nanti semesta lah yang akan memberitahu pada kita, hei manusia, di sini boleh kau tanami misalnya pisang, tapi pisangnya kalau bisa pisang emas, kata si semesta itu, dan kata si tanah. Nah, frekuensi itu kita terjemahkan. Dan ketika kita pemahami, kita mulai terjemahkan dalam bahasa yang bahasa kaumnya. Jadi kalau misalnya kita di kaum Sunda, ya kita artikan dalam bahasa Sunda. Tidak bisa di kaum Sunda pakai bahasa kuda, gitu kan. Inilah yang namanya semesta. Semesta itu berbicara sebetulnya, berbicara banyak. Dan sebetulnya banyak sekali penemu-penemu yang mereka itu menemukan penemuannya itu setelah mereka itu banyak bersatu dengan semesta. Makanya sekali lagi waktu itu kan saya pernah cerita bahwa Nikola Tesla itu kan dia receiver. Dia itu seorang pereceive atau penerima. Nah, ketika dia menerima yang dari semesta dan kemudian menghasilkan sesuatu, pasti itulah yang dibutuhkan oleh semesta kala itu. Yang dianggap bahwa itu teknologi sudah jauh melampaui zamannya katanya. Tidak sebetulnya. Tidak ada yang salah kalau ketika semesta itu mulai menyatakan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan oleh kaum manusia ini. Tidak ada yang salah. Hanya karena kita tidak menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada semesta dan kehendak tidak menyesuaikan dengan semesta itu, maka mulai tidak seimbang kan ya. Makanya teknologi Tesla tidak berkembang. Akhirnya semesta menjadi seperti ini. Coba kalau teknologi Tesla itu berkembang, tidak akan ada kabel mungkin di mana-mana. Semuanya wireless. Satu itu. Jadi ketika kita main layangan mual nyangsang. Wireless itu sudah bikin, itu hanya butuh coil, kemudian coil itu diperkuat, lalu ya itulah. Lampu itu bisa nyala, segala sesuatu itu bisa nyala. Yang jelas, teknologi Tesla ini luar biasa. Kenapa dianggap luar biasa? Padahal itu sebenarnya menurut semesta biasa. Karena kita mengatakan sesuatu yang luar biasa itu karena kita belum biasa. Ya luar biasa. Karena apa? Kita biasa di luar. Di luar dari sistem-sistem yang memang seharusnya kita masuki itu. Semua orang itu punya kapasitas itu, tapi ditutupi ketika manusia itu sudah dijadikan orang lain.
tidak jadi dirinya sendiri. Sejak kecil kan kita diajarkan untuk jadi orang lain kan. Cita-cita kamu apa? Kamu sebaiknya jangan bercita-cita itu. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, dan sebagainya. Tidak disuruh anak itu melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, makanya waktu itu saya punya sekolah namanya Prodigi. Nah, itu Prodigi itu gurunya itu namanya profiler. Jadi dia itu bukan guru, tapi profiler. Si profiler itu harus masuk pada anak itu. Dia harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak itu. Dia harus jadi anak itu ketika waktu itu. Jadi ketika seorang profiler itu sudah mulai bersama anak-anak itu, dia akan jadi anak itu, dan dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh anak itu, yang dipikirkan oleh anak itu, dan sebagainya. Nah, di sana itu satu anak ya satu kurikulum. Seharusnya satu anak itu tidak boleh diseragamkan, karena wajah juga beda, karakter juga beda. Tidak ada yang bisa disamakan, tidak ada yang bisa diseragamkan. Iya, sekarang lihat harmonisasi sebuah musik. Ada tidak yang seragam? Jika ketidakseragaman itu mulai menyatu, jadi harmoni musik yang luar biasa ya. Lihat itu yang namanya drum, lihat itu yang namanya melodi, lihat itu yang namanya bass, lihat itu yang namanya keyboard dan sebagainya. Dan lihat yang namanya vokalnya. Tapi kenapa ketika ada suatu konser, kita selalu terfokus pada vokalnya? Coba deh fokus kita itu keseluruhan pada musiknya, jangan pada si penyanyinya dulu. Nah, jadi ketika si vokalis, kenapa kita fokusnya pada vokalis? Coba ketika sebuah konser itu ada, pejamkan mata kita, gabungkan semuanya, mulai dari vokal, mulai dari orkestranya, mulai dari drumnya, mulai dari semua harmonisasi yang adanya. Nah, seraplah semua. Karena itu semua ada bagiannya masing-masing. Musik yang bagus, misal vokal tidak ada, bisa diganti pakai instrumen lain. Jadi musik instrumental gitu namanya kan, tanpa vokal. Tapi kumpulan vokal juga bisa membuat yang namanya akapela. Jadi suatu musik yang muncul dari vokal dari tiap manusia. Bass digantikan oleh suara vokal, drum digantikan oleh suara vokal, yang namanya keyboard juga digantikan oleh suara vokal, termasuk yang namanya melodi. Inilah harmonisasi. Nah, ketika Prodigi itu dimunculkan, waktu itu saya munculkan. Kenapa satu anak satu kurikulum? Karena tiap anak itu unik. Tiap manusia itu unik. Kenapa harus diseragamkan coba? Padahal dari keunikan-keunikan itulah mereka akan bekerja sama lalu membangun sesuatu yang luar biasa. Nah, inilah profiling. Jadi sekolah kita itu dari semesta. Kita belajar dari diri dan semesta. Sekali lagi, belajar dari diri dan semesta. Jadi guru yang paling baik adalah ketika kita sudah mulai mengetahui diri kita itu siapa. Dan ketika kita sudah mengetahui diri kita itu siapa, kita akan berguru pada semua yang seharusnya menjadi guru kita. Ya semesta, ya diri kita. Ini namanya bukan egois. Ini namanya adalah blending. Nah, ketika kita sudah blending, ketika kita sudah bermanunggal, ketika kita sudah menyatu dengan semuanya, di sanalah ilmu itu akan memasuki secara khas kepada setiap manusia. Nah, inilah yang dihilangkan ya. Jadi orang-orang itu banyak yang menganggap alam itu pepohonan dan sebagainya. Padahal yang namanya gedung juga itu alam. Gedung, mobil, dan sebagainya. Kota ini adalah alam. Alam. Bukan yang nyanyi Mbah Dukun. Kita harus tahu. Si Mr. Smith-nya itu yang ngejar-ngejar neonnya itu. Kita harus tahu bahwa di balik itu ada otak yang menghendaki kita itu harus bisa dikendalikannya itu. Makanya mereka itu harus masuk ke sebuah Zion kan. Di Matrix itu kan dia. Ada sebuah Zion atau suatu tempat yang benar-benar kita harus netral di sana. Tempat-tempat benar-benar aman. Zionnya itulah yang harus kita cari. Dan Zion itu di mana? Di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah memasuki Zion itu, atau tempat yang dianggap aman itu,
Di sanalah kita akan menemukan bahwa dimanapun kita berada, di sanalah kita netral dan di sanalah kita akan bersatu dengan alam. Memang gedung ini bukan alam. Ini alam tempat kita tinggal. Gedung tempat kita tinggal itu adalah yang kita bangun kan ya. Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, yang kita tinggali itu adalah yang kosongnya ya. Jadi bukan yang isinya yang kita tinggali itu. Karena kita tidak tinggal di dalam tembok. Kita tinggal di dalam suatu lingkungan yang ditutupi oleh tembok-tembok. Kita ditinggal di yang kosongnya. Ruangan-ruangan itu kan ya. Nah, ruangan itu kita isi dengan apa, sehingga kita akan bisa menjadi merasa nyaman di sana. Inilah alam, dan kita akan selalu bersatu dengan alam dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk gedung, jalan, segala macam hiruk pikuk dan sebagainya. Bisa dalam bentuk pohon, batu, gunung dan sebagainya yang sejuk-sejuk itu. Akhirnya kita membuat artificial kesejukan yang pakai AC gitu kan, air conditioner dan sebagainya. Tapi itulah alam. Gedung pun dibuat bahannya dari mana? Alam kan dia. Alam yang dirubah bentuknya sehingga membentuk gedung-gedung tinggi, pencakar-cakar langit. Kemudian aspal dibuat dari mana? Nah, itu kan dari alam juga. Alam yang sudah dibentuk jadi gedung dan sebagainya, itulah yang sekarang harus kita beradaptasi dengannya. Kita memprofiling diri kita seperti itu. Jadi tenang saja, kita masih hidup di alam kok. Ini sudah kita modifikasi aja. Pintu terbuat dari baja, nah baja dari mana? Ya, barang-barang elektronik itu bahannya dari mana? Baterai, lithium dan sebagainya, bahannya dari mana? Semuanya alam. Tinggal bagaimana kita memblending dengan itu semua. Blending, enak, begitu bagaimana. Kita menerima segala sesuatunya itu apa adanya. Lalu kita sudah mulai mempelajari dan memahami semuanya. Lalu alam yang ada di sekitar kita inilah yang nanti akan membuat kita menjadi lebih baik. Novel itu cerita yang lain. Setiap cerita yang lain itu adalah lain cerita. Lain cerita yang harus kita maknai dengan baik dan benar. Lalu kita dari sana kita akan melihat pelajaran apa yang bisa kita dapat. Nah, setelah itu kita berbuat sesuatu dan membuat sesuatu. Nah, ini yang sangat jauh dari yang namanya dunia pendidikan. Yang sekarang kita dapatkan itu kan dunia pengajaran. Jadi isinya ya doktrin, dogma, pendapat orang lain yang ditulis, dan lalu kita mempertahankan pendapat orang lain itu. Pendapat sendiri mah dicoret-coret sama dosen pembimbing ya. Jadi orang itu tidak jadi dirinya sendiri. Akhirnya orang itu menjadi orang lain. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.